Teman-teman berbagi cerita bisa interaktif ya sama Kang Isa ketika lagi mau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ini bisa langsung di chat aja. Kalau sempat saat itu dijawab oleh Kang Isa akan dijawab. Kalau nggak sempat nanti insya Allah kita akan buka sesi nanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Mas Panji manusia milenium ya. Mas Panji Suryantara. Izin gabung, barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan bergabung. Terima kasih sudah gabung di berbagi cerita. Kita baru saja mau mulai nih. Baik, Kang Isa bisa langsung aja kita cerita-cerita di malam ini. Tafadhal masykurah Kang Isa. Ya, terima kasih banyak Om Job. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, kawan-kawan semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat dan rahmat kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umatnya yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sudah gede ya suaranya sekarang. Sudah gede dong Kang Isa. Sekarang sudah gede. Kang Isanya juga udah gede kok. Iya, tumbuh dan berkembang ya kan. Oke, salawat dan salam akan selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang menetapi jejak langkah beliau hingga ya diakhirkan umur kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, kawan-kawan sekalian, sebelumnya ada banyak sekali yang terjadi ya belakangan ini di bulan suci yang kita rasakan pada tahun ini. Ya tentunya banyak juga hal-hal yang memprihatinkan kita semua. Seperti misalnya baru-baru ini Masjid Al-Aqsa ya kembali mendapatkan serangan-serangan dari penjajah Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pembebasan, ya, bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan kekuatan kepada saudara kita di sana, dan memberikan juga ya kesempatan kepada kita untuk bisa terus berjuang demi membebaskan kembali tanah suci Palestina dari cengkeraman penjajah. Amin ya Allah rabbal alamin. Turut berbelasungkawa juga kawan-kawan sekalian, dapat kabar ya kan, sore tadi telah wafat guru kita semua, ulama kita semua, Ustadz Tengku Zulkarnain. Ya, beliau adalah seorang ulama yang sangat concern sekali ya dengan kondisi kaum muslimin yang saat ini khususnya di negeri kita yang tengah morat-marit ya, yang tengah banyak sekali mendapatkan tekanan-tekanan dan kezaliman-kezaliman. Berpulangnya beliau ya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala tentu saja merupakan kehilangan yang besar bagi kita semua ya, sebab telah pergi pula, telah hilang pula satu sosok yang selalu menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kita. Karena memang ya sangat sulit untuk menemukan sosok seperti beliau yang dengan tegas, dengan berani selalu menyuarakan kebenaran. Mudah-mudahan kita semua ya bisa meniru apa yang beliau lakukan selama ini, apa yang beliau suarakan selama ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, kawan-kawan sekalian, insya Allah pada malam ini kita akan sedikit berbagi cerita ya, sekelumit ya. Sebenarnya saya juga masih belajar begitu ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi apa yang ingin saya bagi pada malam ini adalah hal-hal menakjubkan, hal-hal mantap, hal-hal keren sekali ya yang saya temukan dari kisah-kisah ya masa perang Khandaq. Nah, kisah-kisah dari perang Khandaq yang mana memang perang Khandaq atau perang Parit ini adalah
salah satu perang terbesar yang terjadi ya pada masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau yang saya lihat sih ya sebenarnya perang Khandaq ini kalau misalnya kita coba telusuri, eh, jumlah pasukannya banyak begitu. Jumlah pasukannya banyak, jumlah angkatan perangnya banyak, persenjataannya lengkap, kendaraan-kendaraan tempurnya lengkap gitu ya. Kuda, unta, segala-galanya lengkap, tetapi tidak terjadi perang besar-besaran yang sengit begitu seperti perang Badar misalnya atau perang Uhud misalnya. Yang mana kalau misal kita lihat perang Badar dan perang Uhud itu kan dua pasukan berhadap-hadapan kemudian baku hantam menyambung nyawa di medan perang begitu. Ya, sementara itu di perang Khandaq atau perang Parit ini tidak terjadi seperti itu. Nah, jadi dua pasukan ini mereka terhalang oleh parit yang dibuat oleh kaum muslimin, mereka saling serang. Nah, tetapi ya di dalam perang Khandaq ini walaupun tidak terjadi perang sengit seperti di perang Badar dan perang Uhud ya, itu konflik urat sarafnya ya, itu sangat luar biasa. Ya, sangat menegangkan. Ya sampai-sampai direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa ketika itu kerasanya ya kan kaum muslimin itu seperti napasnya naik menyesak ke tenggorokan saking tegangnya, saking apa namanya, saking saking ketakutan ya, kalau rasa takut sudah sedemikian merajai ya diri seseorang, sudah merajai hati seseorang, itu kalau rasa takut udah kayak gitu itu kan jadi nyesek jadinya. Ya, jadinya nyesek, napas jadi sesak begitu. Nah, itulah yang kemudian diungkapkan dengan sangat tepat dan sangat menakjubkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, ketika itu memang kayak gitu kondisinya kaum muslim itu udah nyesek, benar-benar nyesek ya. Apalagi keadaannya ketika itu adalah bulan Ramadan gitu. Bulan Ramadan menuju akhir-akhir yang kemudian pengempungan pun terjadi ya pada bulan Syawal begitu kan sekalian. Nah, ini ada sedikit slide yang pengen saya coba bagi pada kawan semua. Nah, ini dia. Nah, jadi kawan sekalian ya, perang Ahzab atau perang Khandaq memang ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan dan menjelaskan tentang kapan waktunya, tanggalnya, bulannya begitu. Nah, tetapi memang yang banyak juga disebutkan oleh para ulama, perang Khandaq ini terjadi pada tanggal 5 ya, pada tanggal 5 bulan Syawal. Jadi kalau misalnya Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal, ya kan? Nah, ini terjadi tanggal 5 perang Khandaq itu ya, terjadi tanggal 5 Syawal ketika kaum muslimin itu sudah mulai dikepung oleh pasukan Ahzab atau pasukan koalisi ya, yang terdiri dari gabungan Jazirah Arab pada masa itu begitu teman-teman sekalian. Nah, sementara itu ketegangannya ya itu sudah mulai terasa semenjak bulan Ramadan, semenjak bulan sebelum bulan Syawal, bulan Ramadan, semenjak bulan Ramadan tuh ketegangannya udah mulai terasa ya, sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama bahwa kaum muslimin mulai menggali parit itu kira-kira tanggal 18 Ramadan tahun kelima Hijriyah. Nah, jadi tanggal 18 Ramadan tuh mulai gali parit, ya kan, mulai gali parit. Nah, terus digali, nah sampai kira-kira tanggal 5 Syawal. Nah, itu kemudian yang namanya pasukan Ahzab itu datang dan betul-betul mengepung Madinah, ya, mengepung kaum muslimin. Nah, ini dia slide-nya, habis lebaran langsung berlangsung. Nah, kawan-kawan sekalian, ya, sebagaimana juga telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memang kita mesti saja para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika mereka semua hidup, ya, itulah periode ya periode generasi yang terbaik itu masa-masa itulah kira-kira begitu. Nah, kemudian generasi berikutnya
Nah, berikutnya generasi tabi'in. Setelah itu generasi berikutnya generasi tabi'ut tabi'in. Nah, jadi memang kalau misalnya mau kita lihat teman-teman sekalian, sangat layak ya, sangat layak generasi awal Islam ini menjadi suri tauladan bagi kita karena memang mereka memiliki keimanan dan keteguhan yang amat luar biasa begitu. Memiliki keimanan dan keteguhan yang amat luar biasa. Yang itu direkam ya dalam sejarah, ditorehkan dengan tinta emas sejarah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa meneladaninya. Oke, lanjut Om. Nah, kawan-kawan sekalian, perang Khandaq ya, perang Khandaq atau perang Parit atau perang Ahzab ya, itu ya memang disebutkan oleh para ulama dalam sejarah memang dengan nama-nama itu, perang Parit, perang Khandaq atau perang Ahzab adalah sebuah perang yang sangat luar biasa, yang sangat menegangkan ya. Di sini sangat terlihat sekali bagaimana perbedaan tingkah laku, perbedaan sikap ya, perbedaan behavior gitulah antara orang-orang beriman sama orang-orang yang tidak beriman ya. Dan begitu juga orang-orang fasik, orang-orang munafik. Ya. Perang Khandaq ini orang-orang beriman itu sangat teguh sekali, sangat yakin sekali, berjuang habis-habisan di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Tidak demikian halnya dengan orang-orang munafik, ya, dengan orang munafik, orang-orang fasik. Nah, tidak demikian halnya juga dengan orang-orang kafir, ya, kaum Yahudi misalnya. Nah, orang-orang fasik ini walaupun mereka muslim, ya, harus kita ingat orang fasik atau orang munafik itu mereka muslim. Dari luarnya mereka muslim begitu. Ya, secara zohir mereka muslim, tapi kita bisa lihat behaviornya, bisa kita lihat tindak tanduknya, tingkah lakunya sangat-sangat berbeda ya dengan orang-orang beriman yang sungguh-sungguh beriman. Nah, seperti apa itu tindak tanduk atau behaviornya orang-orang munafik atau orang fasik tadi ya? Itu mereka itu kebanyakannya nyinyir. Nah, ini ya, satu ciri utama orang fasik itu adalah nyinyir ya kawan-kawan sekalian. Jadi, kalau misalnya mau kita lihat nih pada zaman kita sekarang ini ya, siapa-siapa yang sukanya nyinyir melulu begitu. Nah, itulah dia orang fasik begitu ya. Nah, lanjut Om, silakan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, sebelum kita coba ungkap seperti apa ya perang Khandaq atau perang Ahzab ini, kita coba sedikit ya ulik bagaimana sebenarnya kondisi sosial di kota Madinah itu. Jadi kawan-kawan sekalian, ketika itu ya Rasulullah Muhammad SAW di kota Madinah ya pada tahun kelima Hijriah, beliau memiliki peran bukan hanya sebagai seorang nabi dan rasul begitu. Ya, bukan hanya sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi juga beliau menjadi seorang pemimpin. Nah, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang kepala negara yang di tangan beliaulah kekuasaan tertinggi ya di tengah-tengah kota Madinah itu. Begitu. Beliau menjadi seorang pemimpin. Nah, selain sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, sebagai seorang pemimpin negara, beliau tentu saja ya melakukan berbagai peran kepemimpinan. Nah, seperti itu kawan sekalian. Beliau kemudian mensejahterakan rakyatnya, beliau kemudian mengurus segala urusan-urusan rakyatnya. Beliau kemudian kalau ada perselisihan di tengah-tengah rakyatnya, beliau menjadi hakim yang memutuskan ya bagaimana perselisihan tadi begitu. Nah, beliau juga mengikat perjanjian-perjanjian ya dengan orang-orang non-muslim yang ada di sekitar Madinah ketika itu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kalau misalnya kita lihat ya secara sederhana kota Madinah itu seperti mangkok ya, seperti mangkok secara sederhana kira-kira seperti mangkok, seperti peta yang ada di slide kita sekarang ini. Nah, seperti mangkok tuh. Jadi pada bagian utaranya terbuka. Nah, pada bagian utaranya terbuka, bagian barat, timur, dan selatan itu dikelilingi oleh semacam benteng alam, ya, benteng alam sebelah timur dan sebelah selatan kota Madinah.
Nah, begitu kawan sekalian. Nah, di dalam kota Madinah ini ya, di dalam kota Madinah ini tinggallah kaum muslimin gitu. Tinggallah kaum muslimin. Tapi agak keluar dari kota Madinah. Yang tinggal di dalam kota Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Nah, ada 3 kabilah Yahudi, yaitu Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh. Nah, ya Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh. 2 Bani, yaitu Bani Koinuko dan Bani Nadir, ya, itu sudah lebih dulu diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kelakuan mereka membahayakan kaum muslimin dan membahayakan eksistensi ya kaum muslimin, eksistensi Madinah ketika itu. Nah, jadi kaum Yahudi mah ya emang bikin onar mulu di mana-mana tuh bikin onar, selalu bikin onar. Ya sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Ali Imran ayat 118 disebutkan begitu bahwa kaum Yahudi itu sangat menyukai apa-apa yang menyusahkan kaum muslimin ya, dan kaum Yahudi pun akan sangat membenci kaum muslimin sampai kaum muslimin mengikuti milah mereka seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 120 misalnya. Nah, kawan sekalian, jadi ada 3 kabilah Yahudi yang tinggal di dalam kota Madinah. Ketiga kabilah Yahudi ini diikat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan piagam Madinah. Nah, jadi piagam Madinah ini menjadi semacam pengikat antara orang-orang Yahudi dengan kaum muslimin, yaitu hubungan mereka berdasarkan piagam Madinah ini adalah hubungan saling bertetangga baik, hubungan saling membantu, hubungan saling menolong, begitu. Ya, jadi kaum Yahudi tidak dipaksa untuk masuk Islam. Nah, tetapi tetap diakui ya keberadaannya dengan menaati piagam Madinah tadi. Nah, tidak boleh saling berkonspirasi ya untuk melenyapkan satu sama lain. Nah, kira-kira piagam Madinah antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi seperti itu. Nah, tetapi memang kebanyakan kaum Yahudi ini selalu berkhianat. Nah, itulah yang kemudian terjadi pada Bani Qainuqa dan Bani Nadir serta Bani Quraizoh. Ya, 2 Yahudi yang pertama yaitu Bani Qainuqa dan Bani Nadir sudah lebih dulu diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang tertinggal, yang terakhir, yang belum berbuat onar apa-apa itu tinggal Bani Quraizoh saja. Nah, semua berawal, kawan-kawan sekalian, semua berawal dari pengusiran Bani Nadir yang terjadi pada tahun keempat Hijriyah, jadi tahun sebelum terjadinya perang Khandaq ini. Lanjut Om. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, semua berawal dari pengusiran Bani Nadir. Ya, tentang pengusiran Bani Nadir ini Allah Subhanahu wa taala merekamnya dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr ya, surat Al-Hasyr ya, yang memang artinya pengusiran begitu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ya jauh sebelum terjadinya perang Khandaq itu kira-kira tahun keempat Hijriah, jadi setahun sebelumnya, kurang lebih setahun sebelumnya, itu terjadilah sebuah peristiwa yaitu pengusiran Bani Nadir. Nah, Bani Nadir ini kalau misalnya kita lihat di peta itu memang agak ke selatan, ya, agak selatan. Jadi memang mereka itu kalau di kota Madinah itu mereka tinggal di bagian agak selatan kota Madinah, agak jauh letaknya dari Masjid Nabawi begitu. Nah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizo ini memang agak di sebelah selatan kota Madinah begitu ya. Nah, Bani Nadir ini kawan-kawan sekalian, jadi ceritanya itu ya Bani Nadir ini agak-agak songong ya. Kenapa songong? Kenapa songong? Ya karena memang ya dia ini mengkhianati piagam Madinah yang telah diikat kuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum terjadinya peristiwa pengusiran Bani Nadir ini, ya kaum muslimin memang mengalami semacam peristiwa pahit. Ya, peristiwa pahit itu apa saja? Misalnya peristiwa pahit itu seperti peristiwa kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud misalnya. Nah, kaum muslimin kalah pada perang Uhud.
Kemudian peristiwa dibunuhnya ya para dai, sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam peristiwa Roji misalnya. Kemudian ya dibunuhnya juga para sahabat Rasulullah SAW pada peristiwa Bi'ru Ma'unah misalnya. Ya, jadi emang banyak yang berkonspirasi nih untuk menyakiti dan menzolimi kaum muslimin. Nah, karena adanya peristiwa-peristiwa pahit seperti ini, ya, seolah-olah itu membuka semacam peluang bagi orang-orang musuh-musuh Islam, ya, bagi kaum kafir untuk apa namanya ya, untuk congkak gitu, untuk alah kaum muslimin apa sih? Udah kita iniin aja, kita ceng-cengin aja misalnya begitu kira-kira ya. Nah, itu juga lah yang terjadi pada Bani Nadir sehingga kok kemudian mereka berani-beraninya ya berbuat zolim kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ceritanya kalau sekalian pada suatu hari Rasulullah SAW ditemani oleh beberapa orang sahabat ya seperti sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum dan beberapa sahabat lainnya ya. Itu mereka berjalan ya menuju pemukiman Bani Nadir ya untuk tujuan apa? Untuk tujuan Rasulullah SAW mau meminta denda ya denda diat begitu karena memang terjadi satu kasus pembunuhan. Nah, ketika tiba ya di pemukiman Bani Nadir itu ya tentu saja Rasulullah SAW datang baik-baik begitu kan mengutarakan tujuan beliau datang ke sana juga dengan baik begitu. Nah, kemudian ya beliau dipersilahkan oleh pemuka ya, pemuka Bani Nadir ini namanya seorang Yahudi namanya Huyai bin Akhtab ya. Huyai bin Akhtab. Nah, ketika Rasulullah datang dipersilakan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk duduk. Nah, duduknya ini kayak semacam di teras rumah begitu, di teras. Jadi Rasulullah SAW ketika itu duduk di situ, istirahat di situ, bersandar ke sebuah dinding, ya sebuah rumah. Nah, perlu diketahui sedikit kawan-kawan sekalian bahwa ketika itu ya kaum Yahudi itu pemukimannya berbenteng-benteng, ceritanya begitu. Kaum Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah itu mereka sesama kaum Yahudi itu hidupnya di dalam benteng. Ya, di dalam benteng. Karena memang mereka hidup dengan cara begitu ya. Nah, ketika masuk ke dalam bentengnya orang-orang Bani Nadir ini, Rasulullah dipersilakan duduk di pinggir sebuah rumah ya. Nah, ketika itu kan lagi nunggu nih orang-orang ya yang orang-orang Yahudi, para pemuka kaum Yahudi itu ya, Huyai bin Akhtab misalnya, ada Salam bin Mishkam ya. Nah, kemudian ada lagi beberapa orang Yahudi lainnya itu bikin kasak-kusuk di belakang Rasulullah SAW. Kenapa bikin kasak-kusuk? Ya karena mereka melihat, kemarin aja kalah pas perang Uhud gitu. Kemarin aja dihianati itu oleh orang-orang kabilah-kabilah penyembah berhala dalam peristiwa Roji dan peristiwa Bi'ru Ma'unah gitu-gitu ya. Udah kita kerjain aja itu Muhammad, kira-kira begitu. Apa? Siapa yang bisa untuk menjatuhkan sebuah batu besar ya. Jadi sebuah batu besar, sebuah benda berat. Jadi benda beratnya ketika itu adalah penggilingan gandum gitu. Penggilingan gandum kan berat itu ya. Dibuatnya dari batu begitu kan. Nah, siapa yang berani naik ke atas rumah? Jadi kan Rasulullah nyender di dinding rumah tuh. Nah, kita naik tuh, kan Rasul lagi nyender tuh di bawah. Kita lempar itu yang namanya penggilingan gandum tadi. Kemudian kita timpa itu Rasulullah SAW pakai penggilingan gandum biar bececeran itu otaknya. Aduh, sebuah konspirasi yang sangat parah dan mengerikan sekali. Itu jelas ini pengkhianatan terhadap piagam Madinah. Siapa yang berani kayak gitu? Wah, Huyai bin Akhtab semangat. Wah, akhirnya majulah seorang pemuda Yahudi. Berani saya.
Dia pun maju, ya, diambilnya itu apa namanya, penggilingan gandum, ya kan, diangkat sama dia, emang orangnya kuat, perkasa gitu ya, masih muda, naik dia ke atas rumah itu. Nah, ketika dia mau melakukan perbuatan kotor itu, ketika dia mau melakukan perbuatan keji itu, dia lihat ke bawah, lah Rasulullah udah nggak ada, gitu kan sekalian, udah nggak ada, ya, udah nggak ada. Nah, kenapa udah nggak ada ya? Jadi ketika konspirasi itu sedang direncanakan, ya, ketika sedang dipilih gimana caranya, siapa yang mau menjatuhkan benda berat itu, penggilingan gandum tadi, ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar, mendapatkan informasi, yang namanya Nabi gitu kan ya, mendapatkan informasi dari malaikat Jibril alaihissalam, ya, sekate-kate sih lagi ya nama Nabi gitu kan ya. Lah, mau dirahasiain bagaimana juga gitu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendapatkan kabar, mendapatkan informasi ya dari jalan yang goib begitu. Nah, beliau mendapatkan informasi dari malaikat Jibril alaihissalam bahwa ini orang Yahudi mau membunuh kamu gitu, berkonspirasi untuk membunuh kamu gitu-gitu kira-kira ya. Informasinya begitu dari malaikat Jibril alaihissalam. Setelah mengetahui semua itu, kawan-kawan sekalian, setelah mengetahui semua itu, ya udah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, ya, tanpa bakbi bu, langsung pulang, pergi begitu saja dari pemukimannya Bani Nadir tadi. Para sahabat, lah ini kenapa pulang kok Rasulullah malah pulang gitu kan? Nah, para sahabat bertanya-tanya, sempat bertanya-tanya, tapi kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kepada para sahabat bahwa itu mereka melakukan konspirasi untuk menyakiti beliau, untuk menghabisi beliau. Nah, kemudian kalau sekalian, setelah itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelar sebuah sidang, ya, menggelar sebuah sidang, sebuah pertemuan dengan para sahabat beliau untuk merespon ya apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Nadir tadi. Lah, jelas-jelas ini adalah sebuah pengkhianatan yang tidak bisa dibiarkan. Ya, kalau sekalian, pengkhianatan adalah sebuah kejahatan besar ya yang kalau dibiarkan, kalau tidak ditindak nanti bisa merusak ya seluruh sendi-sendi kehidupan, bisa membahayakan seluruh rakyat, bisa membahayakan seluruh kaum muslimin. Nah, akhirnya diputuskanlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan ultimatum. Nah, ini untuk memberikan ultimatum ya kepada Bani Nadir. Nah, dikirimkanlah seorang sahabat beliau yang bernama Muhammad bin Maslamah. Jadi namanya Muhammad juga ya. Kalau Nabi kita Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, sahabatnya namanya Muhammad bin Maslamah. Nah, Muhammad bin Maslamah memimpin sebuah pasukan ya untuk kemudian mengepung Bani Nadir dan menyerahkan ultimatum itu, menyampaikan ultimatum itu kepada Bani Nadir. Ya, ultimatumnya adalah dalam waktu 10 hari Bani Nadir harus meninggalkan rumah mereka, meninggalkan pemukiman mereka, dan pergi dari Madinah. Ya, mau kemana? Ya suka-suka situ dah. Ya, mau kemana terserah situ. Pokoknya pergi, jangan ada di Madinah, begitu ya. Nah, artinya apa? Diusir. Semuanya diusir, mau laki mau perempuan, ya bedol desa ibaratnya begitu. Semuanya diusir ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu 10 hari. Nah, dalam waktu 10 hari itu silakan dah siap-siap, angkut dah barang, harta apa aja ya yang diperlukan untuk perjalanan keluar dari Madinah. Yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membawa senjata, membawa perlengkapan perang, dilarang, kagak boleh dibawa gitu. Kalau senjata sama perlengkapan perang. Nah, dalam waktu 10 hari itu, kawan-kawan sekalian, itu Bani Nadir malah leha-leha gitu ya, malah leha-leha gitu ya, bodoh amat mau ultimatum. Tadinya emang dia ketakutan, Bani Nadir itu ketakutan gimana nih 10 hari kemudian kita harus sudah hengkang dari sini, kalau enggak akan diperangi begitu. Tapi kemudian muncul rasa percaya diri mereka, muncul ya rasa keteguhan kekuatan hati mereka,
Karena datang seorang utusan. Datanglah seorang utusan ya yang dikirim oleh tak lain dan tak bukan gembong munafik Madinah ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia muslim tapi ingat dia munafik begitu kan kalian. Nah, si Abdullah bin Ubay bin Salul ini ngirim seorang utusan ya, seorang utusan untuk menyampaikan kepada Bani Nadir. Udah kalian semua ya kagak usah khawatir. Situ nggak usah takut, nggak usah khawatir. Pokoknya nih saya nih Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya pasukan 2.000 orang banyaknya. Waduh, ya kan? Tenang aja. Saya punya pasukan 2.000 orang banyaknya. Itu Muhammad dan sahabat-sahabatnya nggak ada apa-apanya. Ya, nggak usah pergi. Biarin 10 hari di ultimatum, nggak usah ngapa-ngapain. Tetap aja kamu tinggal di wilayah situ. Ya, ntar kalau Muhammad berbuat ini itu, berbuat kasar, mau memerangi dan sebagainya, tenang aja. 2.000 prajurit tinggal dikerahkan untuk melindungi ya pemukiman Bani Nadir. Wow, seperti mendapat angin sorga dong. Ya, mendapat angin sorga. 2.000 prajurit gitu loh. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, karena memang apa? Sebab sejak lama Abdullah bin Ubay bin Salul ini memiliki hubungan kuat, hubungan ikatan yang erat dengan Bani Nadir, ya hubungan dagang gitu kan, hubungan eh, apa namanya, hubungan diplomatik macam-macam lah ya gitu. Nah, 10 hari berlalu ya kan, berlalu malah leha-leha itu Bani Nadir. Tidak diindahkan ultimatum dari Rasulullah Muhammad SAW. Lah selepas 10 hari ya, karena melihat bahwa yang namanya Bani Nadir itu ngeleyet, kalau kata orang Sunda ya, ngelihat itu ngeyel ya, kalau kata kalau kata orang Jogja ngeyel. Ya udah akhirnya dikirimkanlah oleh Rasulullah SAW sebuah pasukan tempur bersenjata lengkap dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah untuk mengepung itu Yahudi Bani Nadir. Ya, dikepung. Ada perlawanan-perlawanan kecil yang dilakukan oleh Yahudi Bani Nadir ini ya, dipanahin dari bentengnya misalnya. Jadi bentengnya dikepung. Ya, seluruh harta benda mereka semuanya dimasukin ke dalam benteng, berbagai ternak ya, kendaraan mereka berupa kuda, unta, semuanya masukin ke dalam benteng, mereka bertahan di dalam benteng. Kaum muslimin kepung itu seluruh bentengnya ya. Nah, mereka menunggu-nunggu mana ini 2.000 pasukan dari Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ternyata hoak ya kan, ternyata hoax, ternyata itu hanyalah sesumbar belaka, hanya kebohongan belaka ya. 2.000 pasukan yang dijanjikan itu tidak pernah datang sama sekali, tidak pernah datang sama sekali. Nah, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kemudian mereka pun menyerah di hadapan pasukan yang mengepung mereka, itu pasukan muslimin. Nah, ketika itu kan sekalian Rasulullah SAW memerintahkan pada pasukan kaum muslimin untuk membakar kebun-kebun kurma ya milik Yahudi Bani Nadir yang ada di luar benteng. Loh, kok Rasulullah memerintahkan membakar kebun ya? Bukannya Rasulullah SAW sendiri ya yang memerintahkan kalau misalnya berperang tidak boleh menebang pohon, tidak boleh menghancurkan kebun. Kok seperti Rasulullah SAW menyalahi perintahnya sendiri? Nah, bagaimana kira-kira sekalian? Nah, tentu saja ya Rasulullah SAW bersifat maksum ya, terbebas dari dosa begitu. Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan sebuah tindakan, tentu saja pada hakikatnya itu adalah untuk memposisikan sesuatu. Ya, secara hukum asal, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, secara hukum asalnya sebuah pasukan kaum muslimin itu dilarang untuk memusnahkan perkebunan, menebang pohon, menghancurkan rumah-rumah, membumi hanguskan ya segala tumbuhan-tumbuhan. Itu dilarang, hukum asalnya memang dilarang gitu kan sekalian. ya. Ya, artinya melakukan itu tanpa alasan, melakukan itu dengan tujuan hanya
saya emang pengen ngelakuin itu misalnya ya gara-gara pengen sesumbar doang karena misalnya sudah menang perang kemudian melakukan pemusnahan seperti itu dilarang, haram hukumnya, tidak boleh. Nah, tetapi kawan sekalian, ya, sebagaimana yang juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan kaum muslimin dibolehkan ya untuk menghancurkan sesuatu itu digunakan. Nah, menghancurkan sesuatu digunakan untuk melawan kaum muslimin dan digunakan untuk memperkuat posisi musuh begitu. Nah, dalam kasus pengepungan Bani Nadir ini kan sekalian ya, si kebun-kebun kurma itu memang digunakan oleh Yahudi Bani Nadir untuk menguatkan posisi mereka dan untuk membuat mereka bisa bertahan lebih lama lagi ya dari serangan kaum muslimin. Nah, makanya kebun itu aja segitu aja yang kemudian dibakar, yang kemudian dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin begitu. Nah, jadi sebenarnya Rasulullah menempatkan tindakan-tindakan itu pada porsinya ya, pada tempatnya yang semestinya. Nah, begitu kawan-kawan sekalian. Nah, penjelasan seperti ini misalnya bisa kawan-kawan temukan di uh, kitab Sirah Nabawiyahnya Profesor Ali Muhammad As-Salabi misalnya begitu. Nah, dan kitab-kitab Sirah Nabawiyah yang lainnya. Nah, jadi kalau kalian kalaupun misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita dilarang untuk menebang pohon dan sebagainya, yaitu memang secara basic memang begitu. Nah, tetapi ya kalau misalnya perkebunan atau rumah atau pohon atau apa saja itu digunakan untuk memperkuat perlawanan ya mereka terhadap kaum muslimin, maka ya hal itu boleh untuk dihancurkan, boleh untuk dimusnahkan. Tetapi ya segitu aja begitu loh. Nah, lebih dari itu kalau misalnya ada sebuah kebunnya yang nggak salah apa-apa gitu, nggak digunakan untuk memusnahkan kaum muslimin atau untuk melawan kaum muslimin, ya nggak boleh kita juga untuk menghancurkannya gitu kira-kira kawan sekalian. Nah, pengepungan Bani Nadir ini ya kemudian membuat Bani Nadir menyerah. Ya, akhirnya karena mereka menyerah, mereka kemudian dikawal oleh pasukannya Muhammad bin Maslamah untuk keluar dari kota Madinah. Ya, mereka yang membongkar rumah-rumah mereka sendiri, mereka yang membongkar harta benda mereka sendiri ya, untuk kemudian dibawa keluar dari kota Madinah. Nah, kawan-kawan sekalian, 600 ekor unta yang membawa segala harta benda ya, segala kepunyaan, segala milik dari Yahudi Bani Nadir ini. Mereka semuanya keluar dari kota Madinah. Nah, ada sekelompok Bani Nadir, sebagian mereka pindah atau pergi ke wilayah Syam. Sebagian lagi ada yang pindah ke Khaybar. Nah, Khaybar ini masih di sekitaran Madinah juga, tapi agak jauh ke sana gitu. Udah agak di luar kota Madinah, agak jauh. Nah, orang-orang kayak Huyai bin Akhtab, ya kan, Salam bin Mishkam, ya, dan para pemuka dari Bani Nadir lainnya, itu mereka pada pindahnya ke Khaybar. Nah, mereka pada pindahnya ke Khaybar, dan di Khaybar inilah, teman-teman sekalian, ya, para pemuka Bani Nadir ini menciptakan konspirasi baru untuk melawan kaum muslimin dan untuk menuntaskan dendam serta kebencian mereka kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut Om. Nah, kawan-kawan sekalian, para pemuka Bani Nadir, ya, Huyai bin Akhtab, Salam bin Mishkam, dan disebutkan 20 orang kira-kira, ya, itu mereka melakukan provokasi-provokasi kepada Yahudi Khaybar. Mereka melakukan provokasi. Jadi yang tinggal di Khaybar itu orang Yahudi juga, sama-sama Yahudi gitu. Mereka melakukan provokasi. Aduh, gimana caranya nih untuk menghancurkan Muhammad dan kaum muslimin? Ya, lanjut Om. Kemudian
ya, para pemuka Bani Nadir ini ya menggalang dukungan dari kabilah-kabilah Arab untuk menghantam kaum muslimin. Yang pertama mereka datangi tentu saja tak lain dan tak bukan adalah kaum kafir Quraisy. Ya, itulah dia para pemuka kaum kafir Quraisy. Mereka datangi Abu Sufyan, ya kan? Kemudian si Sofwan bin Umayyah, ya. Kemudian si apa lagi? Khalid bin Walid yang ketika itu memang belum muslim. Nah, masih banyak lagi ya, Amru bin Abdul ya, didatangi juga. Nah, ketika itu mereka semua ya, Huyai bin Akhtab dan kawan-kawan ini datang ke Mekah memprovokasi. Ayo dah, kita serang itu Muhammad. Kita hancurkan dia once and for all ya. Untuk selama-lamanya. Begitu kira-kira kalau saya lihat. Ya, sampai-sampai apa itu dijilat itu yang namanya kaum kafir Quraisy. Mereka menjilat di hadapan kaum kafir Quraisy. Ini sebagaimana yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 51. Ya. Jadi dalam sejarah disebutkan bahwa seorang pemuka kaum Quraisy itu Sofwan bin Umayyah kalau nggak salah itu dia nanya, "Gimana sih pendapat kamu tentang Muhammad? Siapa yang agamanya lebih benar?" Ya. Kami atau Muhammad? Gitu. Lah ini padahal dia itu apa namanya ahli kitab, orang Yahudi kan ahli kitab. Ya, artinya ya mereka dahulu juga pernah ya memegang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Itu dijilatnya orang kafir Quraisy itu. Agama kamu itu lebih bagus katanya. Agama kalian lebih bagus berkali-kali lipat daripada agamanya Muhammad. Ya. Nah, makanya kemudian hal ini disebut oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 51. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab mereka percaya kepada jibet dan togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir ya musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Coba. Ini kan dijilat ini mah gitu kan Mas kalian. Dijilat. Iya, kamu tuh lebih hebat, kamu lebih keren. Agama kamu itu lebih bagus, lebih mantap katanya begitu. Nah, ya udah dah sekarang ayo kita bertindak. Ya, kita gabungkan kekuatan ya, menyatukan kekuatan untuk menghabisi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Kita porak-porandakan itu Madinah. Situ dendam kan sama Muhammad? Ya dendam sih kata mereka. Ayo dah, akhirnya ya mereka pun bersepakat. Nah, kita galang pasukan. Nah, kaum kafir Quraisy pun ya di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb ketika itu belum masuk Islam, galanglah kekuatan, digalanglah pasukan kawan-kawan sekalian. Sehingga kemudian terkumpullah kira 4.000 prajurit ya dari kalangan kaum musyrik Quraisy. Belum cukup. Nah, ini orang-orang Yahudi dari Bani Nadir tadi ya, Huyai bin Akhtab dan kawan-kawan masih gerilya menggalang dukungan. Kali ini mereka datang ke Bani Gotofan. Ya, Bani Gotofan. Bani Gotofan ini salah satu kabilah yang cukup besar juga begitu di sekitar Jazirah Arab. Datang ke Bani Gotofan, ayo kita perangi Muhammad. Gitu diajak sama dia. Akhirnya apa? Buat apa? Dapat apa saya memerangi Muhammad? Memerangi kaum muslimin kata dia. Ntar kita bayar sama hasil panen kurma Khoibar setahun. Gimana nggak tergiur itu ya kan? Gimana nggak tergiur itu Bani Gotofan? Selama setahun ya seluruh hasil panen kurma Khoibar akan diserahkan kepada Bani Gotofan. Boleh juga kata dia. Oke, dikerahkan. Nah, dikerahkan lagi pasukan, digalang lagi pasukan. Oke, terkumpul pasukan sekian ribu prajurit. Nah, belum cukup ini orang-orang Yahudi masih gerilya ke kabilah-kabilah yang lain sampai kemudian bergabunglah Bani Murrah, Bani Fazaroh, ya, Bani lain-lain semua bani-bani yang ada di sekitar situ berkumpul berkoalisi hingga terbentuklah 10.000 prajurit yang mana angka 10.000 prajurit itu kawan-kawan sekalian itu adalah
angka yang besar pada zamannya. 10.000 prajurit pada zaman itu banyak itu. Pasukan tempur yang kuat itu 10.000 prajurit. Ya, gabungan. Makanya kemudian disebut pasukan Ahzab. Nah, pasukan Ahzab, koalisi sekutu kira-kira begitu ya. Karena mereka bergabung. Ahzab itu jamak dari hizb. Nah, yang artinya hizb itu kelompok ya atau partai. Nah, karena banyak jadi ahzab, jadi jamak begitu. Nah, kawan-kawan sekalian, berkumpullah 10.000 prajurit ya. Nah, kabar tersiar dengan cepat, entah bagaimana caranya ya. Kabar bahwa digalangnya sebuah pasukan itu ya yang jumlahnya 10.000 prajurit itu sudah sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi walaupun nggak ada SMS gitu ya kan, nggak ada WA, nggak ada HP, nggak ada sosmed, zaman itu kabar juga cepat beredar. Ya, nah ketika itu kabar cepat beredar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendapat informasi bahwa sedang digalang sebuah pasukan gabungan besar 10.000 prajurit sudah terbentuk untuk mewujudkan satu tujuan besar. Apa itu? Meluluh lantakkan Madinah, memusnahkan Islam, memusnahkan kaum muslimin. Waduh, bagaimana ini tidak bisa dibiarkan. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang para sahabat-sahabat beliau untuk bersidang. Ya, bagaimana ini? Ini ancaman yang sangat luar biasa ini. Ya, ancaman yang sangat luar biasa. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk digalang pasukan ya dari seluruh Madinah dan seluruh kota Madinah itu ternyata yang berhasil digalang itu hanya kira-kira 3.000 prajurit saja, teman-teman sekalian. 3.000 prajurit berhadapan dengan 10.000 prajurit. Nah, lanjut Om, next. 10.000 lawan 3.000. Bagaimana kira-kira 10.000 lawan 3.000 itu? Ya, benar-benar jumlah yang sangat jomplang sekali begitu. Nah, maka kemudian dalam sidang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya meminta galang pendapat dari para sahabat. Nah, artinya ya memang mau nggak mau ini perangnya perang bertahan ini begitu, perang bertahan. Ya jelas kaum muslimin harus bertahan habis-habisan menghadapi 10.000 prajurit. Maka kemudian ya sebagaimana kita sudah sama-sama ketahui, tampillah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Salman. Ya, bukan Salman Khan ya. Salman Khan itu main film Bollywood ya. Ini Salman the Persian, Salman Al-Farisi, Salman si orang Persia begitu. Nah, karena Salman Al-Farisi ini memang dia punya pengalaman ya, punya pengalaman bersentuhan begitu orang Persia gitu kan. Tentunya dia paham dong, dia tahu dong gitu bagaimana sih gaya tempurnya orang Persia gitu. Nah, disampaikanlah oleh Salman, orang Persia itu kalau misalnya perangnya secara bertahan kayak begini ya kan, maka kita bangun parit. Kita gali parit kok bangun parit. Kita menggali parit, kata beliau begitu. Ya, kita menggali parit-parit ini nanti akan menyulitkan langkah dari pasukan yang akan menyerang. Ya, sehingga ya akan membuat pasukan yang bertahan itu bisa ya lebih lama bertahan dan bahkan bisa menolak ya pasukan yang menyerang ini, bisa memulangkan pasukan yang menyerang ini. Nah, ketika itu memang ide gagasan dari Salman Al-Farisi ini mind blowing. Ya, sebab memang hingga zaman itu gagasan atau strategi menggali parit itu belum pernah dikenal oleh kebanyakan orang Arab gitu. Lah, gali parit ini dari mana orang Arab berperang caranya begitu? Belum pernah ada. Nah, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan, oh bagus nih, gali parit aja. Nah, digalilah parit kawan-kawan sekalian oleh kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kira-kira pada tanggal 18 Ramadan itu dimulailah penggalian parit ya yang menutupi seluruh bagian utara kota Madinah. Ya, lanjut Om.
Nah, jadi memang kawan sekalian, karena tadi ya udah sama-sama kita ungkapkan bahwa ya ada ada keuntungan geografis dari kota Madinah itu, bahwa kota Madinah seperti mangkok ya. Sebab bagian barat, timur ya, selatan itu sudah dilindungi oleh gunung ya kan. Maka yang perlu ditutupi itu cuma bagian utara aja. Nah, bagian utara ini kemudian digali parit dari ujung ke ujung ya. Dari ujung ke ujung sebelah utara itu menutupi seluruh bagian utara kota Madinah, itu udah jadi, itu udah dilindungi oleh parit, digali itu parit. Ya. Nah, ketika parit ini digali, kawan sekalian, ya itu kondisinya lagi Ramadan gitu loh. Ya, kondisinya lagi Ramadan, dan ketika kondisi Ramadan itu kondisinya itu lagi musimnya musim dingin gitu kan sekalian. Nah, kondisinya musim dingin. Kalau misalnya kita lihat peta, itu petanya ada di slide yang sebelumnya tadi itu. Yang kondisi masyarakat yang ini ya, yang ini. Nah, itu dia. Peta yang ini kan sekalian. Jadi itu ya, paritnya itu adalah yang di sebelah utara itu tuh. Yang garis warna coklat melengkung ya. Nah, itulah kira-kira paritnya. Panjangnya segitu. Nah, paritnya itu dari ujung sini ke ujung sana ya. Itulah yang digali paritnya. Nah, parit ini kalau sekalian itu digali sejak tanggal 18 Ramadan, digali ya, namanya juga daratan Arab ya kan. Kan daratan Arab kayak material ya, pasir sama batu gitu. Emangnya kayak kayak tanah di Sukabumi ya kan, gembur, gampang maculnya misalnya begitu ya. Lah kalau misalnya di sono ya susah gitu, susah, keras batu-batunya, batu-batu cadas ya kan. Kemudian maculnya, galinya juga berat begitu kan sekalian. Nah, sementara kondisinya ketika itu lagi musim dingin ya. Jangan dipikir wah dingin ini enak, jangan dipikir begitu kan sekalian, jangan dipikir begitu. Ya, walaupun dingin, dinginnya itu dingin menggigil gitu ya, dinginnya menggigil. Jadi memang iklim gurun kira-kira seperti itu. Kalau misalnya panas, panas gitu ya kan, gersang sampai kalau misalnya saya pernah ngobrol-ngobrol ya sama ustadz-ustadz yang kuliahnya di Madinah, yaitu kalau misalnya lagi musim panas itu bisa 40 derajat, 39 derajat gitu ya. Nah, itu kan panas ya, bahkan bisa sampai 50 derajat kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya musim dingin ya, itu bisa sampai 4 derajat, 5 derajat. Lumayan itu mah ya, bukan lumayan lagi begitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin gali parit ya. Digali dari ujung ke ujung bagian utara kota Madinah. Oke, lanjut Om. Slide yang selanjutnya. Nah, dalam proses menggali ini, kawan-kawan sekalian, kembali terlihat kekuatan iman kaum muslimin yang sungguh-sungguh beriman. Dan kembali terlihat ya, kembali terlihat betapa kaum munafik itu, walaupun mereka secara zohirnya mereka itu muslim, tapi kaum munafik ini kelihatan ya. Satu ciri utama ya, satu ciri utama kaum munafik itu apa? Nyinyir. Ya, itulah nyinyir. Ya. Nah, nyinyirnya bagaimana nyinyirnya? Aduh, gimana ini? Kita ini ya, kalau misalnya begini, ini ntar ke toilet aja nggak aman, katanya begitu. Nggak bener ini ya omongan begini. Ah, Muhammad menjanjikan ini, menjanjikan itu, bullshit. Nah, begitu kata orang munafik itu, nyinyir terus. Ya, nyinyir terus. Nah, sementara kaum muslimin, kawan-kawan sekalian, sementara kaum muslimin menggali parit dengan rajin, ya kan, setiap hari digali terus bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka menggali dengan riang hati sambil berdendang, ya kan, membacakan syair-syair, lantunan-lantunan syair yang itu memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan keimanan, ya, menguatkan keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Nah, jadi memang ketika itu romantikanya sangat luar biasa antara Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Banyak juga terjadi peristiwa-peristiwa yang
apa ya, mau dibilang menakjubkan, sangat menakjubkan, mau dibilang aneh, aneh juga begitu ya. Seperti misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ya, itu diajak makan oleh seorang sahabat namanya Jabir, ya Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah ini karena saking laparnya dia mengganjal perutnya dengan satu bongkah batu, ya saking laparnya mengganjal perut dengan satu bongkah batu. Ditunjukkanlah itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ini lapar, saya sampai mengganjal perut pakai batu nih, kata Jabir bin Abdullah kira-kira begitu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan bahwa beliau sudah mengganjal perutnya dengan dua bongkah batu, ya. Ya, jadi kalau dia baru satu dikasih lihat, saya dua, kata Rasulullah begitu. Saking laparnya. Nah, pada kesempatan berikutnya ceritanya Jabir bin Abdullah ini ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wah. Jadi ceritanya ketika itu dia sama istrinya masak. Ya kan, masak, ada beberapa potong daging kambing dan beberapa satu sok ya, satu sok. Jadi satu sok itu setara dengan 4 tangkupan tangan, ya 4 tangkupan tangan orang dewasa begitu. Nah, jadi ceritanya dia punya tepung ya satu sok dan kemudian punya beberapa potong daging kambing ya. Nah, ayo dah kita jamu nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata dia. Kesempatan, kamu masak ya? Ya masak, dimasak itu daging kambing tadi dan si si apa namanya, si gandum tadi dibikin jadi roti gitu kan sekalian. Ya udah, ntar kita undang Rasulullah. Akhirnya Jabir bin Abdullah pun kemudian mendatangi Rasulullah, rada ngumpet-ngumpet, ya rada diem-diem, bisik-bisik. Ya Rasulullah, ayo dah main ke rumah saya, mau saya jamu, katanya. Ada sedikit makanan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bilangnya agak dipelankan suaranya, agak bisik-bisik. Kenapa? Karena Jabir bin Abdullah sendiri dia tahu bahwa ini makanan cuma dikit gitu. Ya kan? Ini makanan cuma dikit. Makanya ya udah kita undang aja Rasulullah aja doang. Ya kan, biar makan sama kita gitu. Lah, ketika dapat undangan dari Jabir bin Abdullah, malah diumumin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang Rasulullah apa ya? Gimana ya mau kita sebut, beliau punya rasa sayang, rasa cinta yang amat luar biasa kepada umatnya, pada kita semua. Lah ketika kayak begitu malah diumumin. Ini kawan-kawan semua kita diundang makan sama Jabir bin Abdullah. Subhanallah bihamdi. Lah Jabir bin Abdullah kebayang, lah diundang semua, bagaimana ini? Karena dia tahu betul itu makanan cuma sedikit, ya kan? Cuma sedikit. Waduh, gelagapan ini saya begitu kan. Ya akhirnya dia mau bagaimana lagi? Pada datanglah itu ya seluruh kawan-kawan, seluruh sahabat termasuk Rasulullah SAW yang ketika itu menggali parit, datang ke rumahnya Jabir rame-rame ya, dikepung itu rumahnya Jabir bin Abdullah rame-rame. Nah, ketika makanan itu dihidangkan ya emang cuman sedikit ya, cuma satu nampan kayak gitu-gitu. Tapi satu orang ngambil, dua orang ngambil, sampai puluhan, sampai ratusan orang ngambil itu makanan nggak habis-habis, teman-teman sekalian. Ya, makanan nggak habis-habis. Lah itu Jabir bin Abdullah jadi nggak habis-habis ya, cukup gitu buat semua orang. Ya, padahal cuma sedikit. Masya Allah, subhanallah bihamdi ya. Itulah keberkahan ya. Nah, selain itu kalau sekalian tentunya kita juga mengetahui bahwa ketika lagi gali parit itu ada batu yang sulit dibelah ya kan. Salman Al-Farisi menemukan ada batu cadas besar sulit dibelah, kemudian Rasulullah membelah batu itu, ada percikan api ya kan, keluar percikan sekali, 2 kali, 3 kali begitu, dalam salah satu riwayat disebutkan begitu. Nah, ketika itu Rasul melihat akan ditaklukkannya negeri-negeri di sekitaran Jazirah Arab. Syam akan ditaklukkan, Yaman akan ditaklukkan ya, kemudian negeri-negeri
sebelah timur juga akan ditaklukkan. Dalam riwayat lain, Konstantinopel pun akan ditaklukkan. Itu kelihatannya ketika ada percikan dari batu tersebut. Nah, begitu kawan-kawan sekalian. Banyak sekali romantika yang terjadi ketika menggali parit itu. Semuanya makin menguatkan keimanan dan keyakinan dalam diri kaum muslimin. Nah, lanjut Om. Kemudian ya, pada tanggal 5 Syawal, nah, udah Idul Fitri kan, gali parit terus, ya Idul Fitri, tanggal 5-nya kaum muslimin pun menghadapi apa yang harus mereka hadapi, yaitu pasukan tempur sebanyak 10.000 prajurit, 10.000 pasukan terbanyak terbesar pada zamannya, kan sekalian. Nah, ketika itu ya tentu saja Abu Sufyan bin Harb yang menjadi komandan tinggi ya pasukan koalisi tadi merasa tercengang, ya merasa tercengang, merasa lah ini apa-apaan kayak gini, loh ya, loh kok ada parit selebar ini ya, kira-kira 7 meter lebarnya paritnya, dalamnya kira-kira 3 meter, kok ada parit begini, ini apa-apaan kayak begini gitu. Dan parit ini betul-betul menghentikan langkah dia dan pasukannya. Dia udah nggak bisa maju lagi, ya udah nggak bisa maju lagi. Nah akhirnya apa yang terjadi? Stuck di situ pasukannya dia. Ya sudah, akhirnya dikerahkan segala daya upaya. Ya, mereka saling serang tuh. Jadi pasukan kaum Quraisy di satu sisi parit, pasukan kaum muslimin di sisi lain paritnya. Nah, mereka saling berbalas panah, menyerang dengan tombak, saling melempar pakai batu, pakai panah, apa aja lah dilempar gitu ya. Nah, sampai-sampai ya kemudian pertempurannya kayak begitu gitu. Nah, Abu Sufyan memerintahkan kepada anak buahnya untuk menimbun parit tadi pakai batu, asal ditimbun, dipanah ya sama kaum muslimin. Ayo diseberangi saja. Ada yang turun ke parit itu ditembak pakai panah sama kaum muslimin. Udah sulit. Ya, pasukan kaum muslimin yang bertahan ya di seberang parit juga adalah pasukan-pasukan pemberani yang bertahan habis-habisan dan akan menyerang siapapun yang berusaha untuk menyeberangi parit. Begitu kaum muslimin. Jadi ketika itu seperti itu aja pertempurannya itu. Ya, antara parit di seberang sama parit seberang satu lagi. Nah, ini pertempuran kayak begini, ini pertempuran urat saraf begitu ya, pertempuran yang menegangkan sebenarnya. Karena pertempuran ini ya berlangsung cukup lama. Jadinya perang pengepungan. Ya, siege warfare, perang pengepungan begitu kan sekalian. Nah, mau nggak mau sebab apa? Ada parit, Abu Sufyan akhirnya memutuskan ya udah kita kepung saja. Mau tahan berapa lama nih? Ya, orang-orang muslim musuh kita itu mau tahan berapa lama nih? Kita kepung. Nah, akhirnya seluruh Madinah itu ya dikepung. Nah, selain itu Abu Sufyan juga memerintahkan kepada pasukannya cari jalan, cari celah, cari apa aja lah yang bisa apa? Yang bisa mengantarkan pasukannya untuk masuk ke dalam kota Madinah. Nah, dapat celah ceritanya. Jadi Khalid bin Walid memimpin kira-kira 200 prajurit mencari celah, dapat celah. Nah, mau masuk lewat situ dijaga ya oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Nah, dijaga. Waktu itu Khalid bin Walid belum muslim ya. Nah, dijaga di situ ya, kemudian dikawal itu celah sehingga tidak berhasil pasukan kaum muslimin pasukan kafir Quraisy masuk dari situ. Nah, cari lagi apalagi konspirasi. Nah, konspirasi ini yang rada-rada berat dan menegangkan. Jadi ceritanya teman-teman sekalian, Bani Quraisyah sebagaimana yang ada di slide ya, Bani Quraisyah yang ketika pengepungan itu terjadi, kan dia masih ada di dalam kota Madinah, ya enggak? Masih ada. Nah, itu yang bagian merah-merah itu, nah itu panah-panah yang merah itu adalah ya pemukimannya Bani Quraisyah yang nanti kalau misalnya mereka bergerak menyerang, itu mereka akan menyerang benteng
Bani Haritsah, yang mana di benteng itu, nah itulah yang garis yang biru yang di atas, yang ada panah 3 ya, yang di tengah-tengah itu bagian hitam, yang di tengah-tengah itu benteng Bani Haritsah, yang mana di situ ya, disitulah anak-anak kaum muslimin, para wanita, istri-istri kaum muslimin, orang-orang tua, jompo gitu, kaum muslimin yang tidak berdaya lagi untuk berperang itu berlindungnya di situ. Nah, kalau misalnya Bani Quraizoh itu berkhianat, itu situ duluan tuh yang mau digempur sama dia. Ya, sementara apa, Bani Quraizoh adanya masih di dalam, masih di dalam kota Madinah. Nah, jadi ceritanya teman sekalian, Huyai bin Akhtab ya kan, si konspirator besar ini dia menyelinap ya, kalau misalnya sendiri bisa masuk lewat celah-celah atau lewat naik dulu ke bukit-bukit batu, ke gunung-gunung batu di sekitar Madinah. Ada Harrah Wabroh, ada Harrah Wakim, Harrah Janubiyah, itu gunung-gunung yang mengelilingi Madinah itu. Kalau sendirian mah bisa naik, tapi kalau pasukan tempur besar membawa alat, membawa kendaraan, bawa kuda, bawa unta, susah, nggak bisa naik. Nah, ceritanya itu si Huyai bin Akhtab berhasil masuk, lolos ya. Dia kemudian datang ke pemukiman Bani Quraizoh ya, datang ke pemukiman Bani Quraizoh, ketemu sama pemuka Bani Quraizoh namanya Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad. Nah, si Ka'ab ini dibujuk. Lah, situ kan Yahudi sama kayak saya. Ya kan? Kita kenal. Ngapain? Mau tetap mempertahankan perjanjian sama Muhammad katanya. Itu di depan udah ada pasukan Ahzab, itu kita yang galang kata dia. Ya, kira-kira begitu. Udah, ayo hianati saja itu Muhammad ya. Serang dia dari belakang. Kita pasti menang kalau kamu nyerang. Kita pasti menang kalau kamu nyerang. Nah, begitu kan sekalian. Ayo ya, dibujuk. Ya, kita musnahkan Muhammad dan kaum muslimin once and for all, sekarang dan selamanya. Nah, akhirnya waduh, dibujuk begitu, wah, muncul juga tuh semangat perlawanan dan semangat keyahudiannya si Ka'ab ini. Ayo dah kata dia. Akhirnya, ya saya akan serang dari belakang. Nah, begitu kira-kira. Nah, keputusan itu kan sekalian, keputusan untuk menyerang kaum muslimin dari belakang itu kembali ya didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh cepat. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang memiliki uh, tim dan kelompok-kelompok intelijen beliau sendiri gitu yang disebar dan khusus untuk mencari informasi-informasi classified yang kemudian nanti akan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kabar-kabar, informasi-informasi apa dia langsung tahu begitu, beliau langsung tahu. Nah, datanglah kabar bahwa yang namanya Bani Quraizoh itu sedang mempersiapkan diri untuk menyerang ya kaum muslimin dari belakang, memberikan bantuan kepada pasukan Ahzab, memberikan logistik ya, minuman apa aja diberikan untuk pasukan Ahzab. Coba kamu cek, akhirnya Rasulullah memerintahkan ya seorang sahabat Zubair bin Al-Awwam untuk ya mengecek benar nggak itu dia mau berkhianat. Nah, datanglah kan Zubair secara sembunyi-sembunyi, dilihat itu. Oh iya nih mau berkhianat nih. Kenapa? Sebab Bani Quraizoh memperlihatkan aktivitas-aktivitas persiapan-persiapan militer gitu. Nah, persiapan-persiapan militer ya, udah melihat persiapan militer, jalan-jalan dibersihin, kemudian dikumpulkan berbagai logistik, persenjataan dipersiapkan, nah gitu kan sekalian. Wah, mau berkhianat ini. Akhirnya laporlah Zubair bin Awam, iya mau berkhianat. Mau berkhianat ini kayaknya. Dikirim lagi untuk memastikan sebuah kelompok, sebuah tim rahasia oleh Rasulullah SAW. Kali ini nggak sendiri, yaitu beberapa orang, terdiri dari Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, dan beberapa orang sahabat lainnya datang. Dipastikan lagi ya oleh tim ini. Nah, bahkan sampai tim ini nyatronin langsung, ditanya langsung, ya.
mau ini ya, mau berkhianat ya, mau nyerang dari belakang ya, sampai saling melontarkan apa namanya, melontarkan cacian mereka, sampai saling serang, terjadi juga ya serangan-serangan kecil antara tim ini dengan orang-orang Yahudi Bani Quraisyah, sampai kemudian mereka betul-betul yakin bahwa emang dia mau berkhianat, udah berkhianat. Nah, baliklah mereka ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melapor dengan kode. Nah, sebagaimana sebelumnya diperintahkan oleh Rasul, kalau kalian itu melihat bahwa mereka mau berkhianat, lapor sama saya pakai kode, kira-kira gitu ya. Kalau misalnya kamu lihat bahwa Bani Quraisy itu nggak berkhianat, umumkan. Nah, itu perintah Rasul, sangat luar biasa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya mereka mau berkhianat, lapor sama saya aja pakai kode. Ya, kalau misalnya mereka nggak berkhianat, umumkan biar lega kaum muslimin. Nggak kok nggak berkhianat, tapi kalau berkhianat informasinya classified aja, rahasia aja. Lapornya pakai kode. Kodenya apa? Nah, tim ini melapor kepada Rasulullah cuma ngomong gini, Abdul wa Koroh katanya. Abdul dan Koroh, apa itu? Ketika mereka ngomong Abdul dan Koroh itu Rasul langsung paham. Oh, benar mau berkhianat. Ya, sebab Abdul dan Koroh itu adalah nama kabilah yang ketika itu turut berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa peristiwa yang lalu. Bi'ar Ma'unah, peristiwa Roji, itu dua kabilah yang berkhianat kepada Rasulullah. Ketika dilaporkan begitu langsung paham, oh mau berkhianat. Nah, kemudian Rasulullah itu mengirimkan ya sebuah pasukan dipimpin oleh Zaid bin Haritsah ya, dan salah seorang sahabat lainnya. Kira-kira jumlahnya 500 prajurit untuk menghentikan ya pengkhianatan itu. Nah, udah selesai nih sementara pengkhianatannya kawan sekalian. Jadi udah diamankan lah posisinya Bani Quraisyah ini, alhamdulillah begitu ya. Nah, kemudian kawan sekalian, lanjut Om. Pasukan kaum muslimin terus berhadapan ya dengan yang namanya pasukan Ahzab. Tapi perangnya ya gitu doang antara kaum muslimin sama pasukan Ahzab ini dari balik parit aja. Ya, dari balik parit, perang urat sarafnya yang lama begitu. Nah, ketika itu kaum muslimin memang betul-betul sangat-sangat kelelahan ya menghadapi pasukan Ahzab. Sebab udah berhari-hari loh. Nah, udah berhari-hari, udah berminggu-minggu dikepung kayak begitu. Ya. Ya, bahkan beberapa ulama berpendapat ada yang menyebutkan bahwa secara total, secara keseluruhan itu pengepungan pasukan Ahzab kepada Madinah itu ada yang menyebut 27 hari, ada yang menyebut 45 hari, ya. Nah, jadi memang beberapa pendapat, beragam pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Nah, jadi kalau sekalian itu udah berminggu-minggu, berhari-hari, ya. Pastinya ya kaum muslimin merasakan ketakutan dan kelelahan yang amat sangat begitu. Nah, ditambah lagi apa? Tentu saja persediaan makanan makin menipis dong, ya kan? Persediaan logistik makin menipis dong, persediaan air juga mungkin makin menipis dong begitu. Nah, tapi kaum muslimin tetap bersabar, tetap berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pun turun. Nah, jadi ketika itu ya ada uh, seorang laki-laki yang namanya Naim bin Mas'ud. Nah, jadi Naim bin Mas'ud ini beberapa ulama menyebut dia dari Bani Gotofan, ada juga yang menyebut dia orang Quraisy begitu, tapi yang pasti dia seorang pemuka pasukan ya, pemuka kabilah begitu. Nah, jadi Naim bin Mas'ud ini menghadap secara rahasia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perang Khandaq ini kalau misalnya malam gelap, ya kan gelap. Ceritanya gelap banget ini kalau misalnya malam. Tetapi kedua pasukan tetap ada di situ. Gitu. Nah, saling serang dalam kondisi gelap. Nah, pada suatu malam ini Naim bin Mas'ud ini melempar anak panah kepada kaum muslimin. Kemudian ada suratnya anak panah itu. Ada suratnya. Nah, ketika dibuka suratnya, dia bilang mau menghadap Rasulullah secara langsung, mau masuk Islam, katanya gitu.
Nah, karena gelap, berhasillah ini Naim bin Mas'ud datang ya ke kubu kaum muslimin, menghadap Rasulullah SAW, masuk Islam benar-benar enggak tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Setelah masuk Islam, kemudian Naim bin Mas'ud bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, tugaskan saya apa saja, kata dia. Lah, kamu cuma sendirian, mau tugasin apa, kata Rasul. Apa aja dah, kata Rasul, kata si Naim bin Mas'ud. Ya udah kalau gitu, pecah belahkan persatuan mereka. Oh subhanallah bihamdi. Nah, langsung tuh gerilya sendirian ini Naim bin Mas'ud sendirian. Nah, dia datang ke Bani Quraizoh. Di situ diprovokasi, ya, di situ diprovokasi. Besok ya kita mau adakan serangan besar-besaran katanya. Dia nggak ngasih tahu bahwa dia udah masuk Islam kan. Wahai Bani Quraizoh, besok kita mau adakan serangan besar-besaran. Tapi ya saya lihat sepertinya itu yang namanya kaum Quraisy, pasukan Ahzab dan seterusnya kok kayak udah lemah, semangatnya udah kendor katanya. Lah kalau misalnya sekarang nih kamu mengkhianati ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mengkhianati Muhammad katanya begitu. Terus pasukan Ahzab kan pulang begitu saja, ya. Ya kamu kira-kira bisa nggak, sanggup nggak menghadapi Muhammad? Pasti kamu nggak bakal sanggup. Nah, sebagai jaminannya, kalau misalnya entar nih mau ada serangan besar-besaran, kamu minta aja kepada komandan pasukan Ahzab supaya mengirim 10 orang dari setiap kabilah itu untuk menyerang bersama pasukan kamu, katanya. Ya, bersama pasukan kamu. Sebagai apa? Sebagai jaminan supaya ya kan pemukanya ada di belakang nih, ada di Bani Quraizoh kan. Nah, jaminannya itu sehingga mereka ya pasukan yang di luar, pasukan Azab nggak bakal pergi begitu saja meninggalkan orang-orang penting yang ada di belakang, yang ada di Bani Quraizoh. Oh, bagus juga gitu. Nah, kemudian si Naim bin Mas'ud ya datang kepada si Abu Sufyan bin Harb dan beberapa pemuka dari pasukan Ahzab. Nah, nggak ketahuan dia udah Islam. Dia ngomong, kayaknya saya lihat itu yang namanya Bani Quraizoh mau berkhianat, katanya begitu. Ya. Nanti pas mau serangan umum katanya, dia itu bakal minta tuh 10 orang katanya dari para pemuka pasukan Ahzab ini untuk berperang bersama mereka, kayak semacam jaminan gitu dah, biar kita nggak meninggalkan mereka katanya. Oh begitu, sampai kemudian Abu Sufyan mendatangi ya sebelum serangan umum itu mendatangi pasukan Bani Quraizoh. Ya, kita mau serangan umum besok. Wah jangan, besok hari Sabtu. Kagak bisa nih, saya mau perang hari Sabtu, katanya. Namanya orang Yahudi ya kan. Orang Yahudi kan menghormati hari Sabtu ya. Nah kayak kita menjadikan hari Jumat sebagai hari besar gitu kan. Ya udah kalau gitu besok. Nah akhirnya hari Minggu. Nah hari Minggu. Ya hari Minggu nih kita mau serangan umum. Kita serang dari luar, kamu serang dari dalam. Kita jepit itu Muhammad dan kaum muslimin. Gimana? Boleh ya, tapi saya pengen 10 orang ya dari pemuka-pemuka pasukan Azab untuk datang ke sini biar nyerangnya bareng-bareng sama pasukan kita, katanya gitu. Nah, ternyata setelah disampaikan begitu, Abu Sufyan kemudian berpikir, wah bener ini yang dibilang si Naim bin Mas'ud katanya. Ya, mau berkhianat gitu kan. Nah, akhirnya dia balik. Nah, setelah dia balik kayak gitu, kemudian ya dia sampaikan bahwa wah ini mah udah sulit, udah mau berkhianat itu orang-orang Bani Quraizoh. Nah, benar-benar terjadi perpecahan teman-teman sekalian di tengah-tengah pasukan Azab ya. Lebih dari itu, pada hari itu ya Allah Subhanahu wa taala angin ya, angin kencang, angin ribut ya kayak nama PT ya dulu PT angin ribut. Angin ribut sangat kencang ya. Kondisi kencang sekali yang kemudian itu menerbangkan ya panci, pedang ya, mencopot tali-tali, mencopot tenda-tenda ya dari pasukan Ahzab. Wah, habis sudah semua. Coba. Ya gara-gara kayak gitu apa? Gara-gara kayak gitu kemudian itu Abu Sufyan bin Harb bubar, udah bubar pulang.
pulang. Akhirnya pulang. Subhanallah bihamdi kawan sekalian. Akhirnya pada malam itu ya dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala angin ribut ya, dan setelah itu memutuskan pulang. Semua pasukan digerakkan untuk mundur. Coba ya, sebuah sebuah apa namanya ya, sebuah ending yang anti klimaks bagi sebuah pasukan besar yang sangat besar luar biasa pada zaman itu, ujung-ujungnya pulang mundur. Nah, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ya diturunkan setelah perjuangan yang amat sangat berat, setelah kepasrahan yang sempurna, setelah ketundukan yang tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan yang utuh kepada janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baru setelah itu pertolongan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, ini tuh kayak udah jadi pola begitu. Udah jadi pola. Ketika kita enggak tahu lagi harus berbuat apa lagi yang harus dilakukan? Enggak tahu udah. Maka yang harus kita lakukan hanyalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita semua. Nah, demikian cerita yang sangat luar biasa menakjubkan sebenarnya kawan-kawan sekalian, dan akan lebih menakjubkan lagi kalau kawan-kawan ya tertrigger, terpicu untuk mendalami kisah ini ya, sehingga kawan-kawan mendapatkan impresi kawan-kawan sendiri. Oke, sementara demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyisipkan hikmah ya di hati dan pikiran kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Om Jeb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini gimana nih ya teman-teman yang lain? Masih pada bangun teman-teman? Kalau diceritain biasanya ngantuk. Iya, Yugo, Nijar masih bangun tuh. Yang lain boleh berkomentar, boleh silahkan. Masya Allah. Masih pada melek nih yang lain nih. Melek dong. Melek dong ya, Masya Allah. Jadi, masih ya, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh berarti ini respon ya. Terima kasih teman-teman yang respon. Panji, Ayu, ada Novi, ada Ayu, Suyela ya. Masya Allah masih stay tune. Masih tapi ngantuk kata Adin. Gak apa-apa. Iya dong. Anti klimaks banget endingnya. Iya memang. Tapi memang yang ditekankan ini Kang Isa, yang ditekankan ini memang di perjuangannya tuh benar-benar berasa di bulan Ramadannya itu ya, bulan Ramadannya mereka nggak senyaman kita di sini ya. Betul, betul banget. Ya kalau misalnya kita misalnya ya pada 10 hari terakhir misalnya ya kan bisa iktikaf gitu, bisa fokus ya untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dan amalan-amalan ya kan untuk mengisi ya momen-momen akhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersama para sahabat dahulu harus merasakan ketegangan ya yang sangat luar biasa, merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tetapi dengan itu mereka amalnya pun jadi luar biasa begitu. Nah, amal juga jadi luar biasa. Nah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini kita masuk ke sesi diskusi ya bagi kawan-kawan semua yang mau ada hal yang mau didiskusiin atau mau sharing-sharing silahkan ya, boleh di chat atau boleh open mic juga, boleh silahkan. Ininya mirip sejarah kamikaze atau Divine Wind pas kekaisaran Jepang diserang Cina ya. Wah, kamikaze.
Ya, jadi kalau kamikaze itu kalau beberapa informasi yang pernah saya dapat itu adalah sebuah gerak akhir, bisa dibilang gerak akhir dari pilot-pilot Jepang, ya. Gerak akhir dari pilot-pilot Jepang ketika itu memang udah mau diambang kekalahan ya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Itu serangan kamikaze itu merepotkan sekali ya, khususnya merepotkan armada tempur Amerika ketika itu di perang Asia Pasifik ya kamikaze. Nah memang bunuh diri, kamikaze itu memang bunuh diri ya. Jadi pilot-pilot Jepang itu memang sudah disiapkan untuk mereka itu naik kapal, bukan naik kapal, naik pesawat ya, naik pesawat. Nanti pesawatnya itu ditabrakin ke armada kapal-kapal musuh ya, khususnya Amerika begitu. Nah, sehingga berhasil menghancurkan armada-armada tadi, meluluh lantakkan armada-armada tadi begitu. Dan membuat kerugian besar begitu kepada Amerika gitu. Kamikaze kira-kira begitu. Ini ada yang mau bertanya lagi nih. Silakan Rani Fatia. Assalamualaikum Kang Isa, Mas Jov. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ceritanya. Ini yang mau saya tanyain, tadi yang memecah belah pasukan koalisi yang masuk Islam itu Kang, saya lupa siapa namanya. Itu alasan dia masuk Islam apa ya Kang? Kenapa dia tiba-tiba pengen masuk Islam gitu? Oke, makasih banyak Mbak Rani. Sahabat ini namanya Naim bin Mas'ud ya. Jadi ada yang menyebut bahwa beliau ini adalah second man-nya si Abu Sufyan ya, dari orang Quraisy. Jadi salah satu pemuka Quraisy. Tapi ada juga yang menyebut bahwa Naim bin Mas'ud ini dari Bani Ghatafan begitu. Nah, apa yang menyebabkan dia masuk Islam? Mungkin ya karena dorongan keimanan aja gitu ya. Kadang-kadang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu misteri ya. Dia bisa datang begitu saja begitu. Dia bisa meresap ke dalam hati orang dengan mendadak, dengan tiba-tiba, sehingga kemudian terdorong dia untuk masuk Islam. Karena apa? Karena ya dalam beberapa riwayat dalam kitab-kitab sirah itu, khususnya saya belum dapat informasi apa yang menyebabkan Naim bin Mas'ud mau masuk Islam gitu. Tapi memang hanya diceritakan dia mau masuk Islam gitu aja. Kemudian dia ingin melakukan sesuatu, ya ingin berbuat sesuatu demi menolong pasukan kaum muslimin ketika itu gitu. Jadi apa sebabnya masuk Islam? Memang mungkin kalau misalnya kawan-kawan sudah pernah ada yang menemukan gitu ya. Kalau saya belum menemukan dalam beberapa sumber yang saya baca begitu. Nah, jadi memang belum disebutkan, ya tidak disebutkan oleh para ulama, oleh para sejarawan apa alasannya Naim bin Mas'ud masuk Islam gitu. Wallahu alam, Mbak Rani. Berarti memang belum ada diceritakan ya kenapa dia masuk Islamnya gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, pas 1 Syawal itu Rasulullah dan para sahabat sholat Id gak ya Kang ya? Itu kan suasana yang sangat syahdu banget loh setelah Ramadan loh. Iya, jadi bahkan sholat asar aja ya, saking tekanan, serangan ya dari pasukan Ahzab ketika itu sangat sengit. Gitu. Jadi pernah pada satu kali ya dalam peristiwa perang Khandaq ini, pasukan Ahzab nyerang terus, manah terus gitu, sambil Abu Sufyan memerintahkan kuda dari pasukan Ahzab ini ditepuk-tepukin kakinya ya ke pinggiran parit
biar apa? Biar tepian parit tuh kayak jatuh, kayak luruh gitu, kayak longsor gitu ya. Biar si paritnya itu tertimbun gitu. Tapi sambil dipanahin, sambil kuda-kudanya disuruh memijak-mijak tanah gitu. Biar luruh dia. Nah itu terus kayak gitu, tanpa henti tuh dari pagi sampai sore, sampai ya sholat ashar aja itu di waktu maghrib. Ngeri nggak tuh? Saking apanya? Saking sengitnya. Jadi dalam satu riwayat disebutkan ketika itu Umar bin Khattab melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini sengit banget nih serangan dari pasukan Ahzab. Saya sampai sholat asarnya susah nih, mau menjelang maghrib, saya baru sholat asar. Ya Rasulullah, kira-kira Umar melapor begitu. Lah Rasulullah malah bilang, lah saya aja belum sholat asar, kata Rasulullah gitu. Saking apa ya? Saking apanya? Saking Hektik, sengitnya ya? gitu. Iya, saking sengitnya, saking hektiknya. Ketika ditembak panah itu terus-terusan kayak hujan anak panah itu tanpa henti gitu. Nah, sampai-sampai Rasulullah itu sholat asar di waktu maghrib. Saking apanya? Saking beratnya, saking sengit dan saking pertempuran itu benar-benar menguras energi, menghabiskan waktu, ya, menghabiskan tenaga, pikiran, nyawa, segala-gala udah itu mah dikeluarin. Lah, bagaimana lagi sholat id? Sholat id mah sunnah kan gitu. Itu mah udah gimana ya? Udah susah itu mah. Ya, itu saya rasa nggak sholat id malah itu mah kayaknya mah. Ya, yang wajib aja kan udah kesulitan gitu melaksanakannya. Bagaimana yang sunnah sholat id? Nah, tetapi itu adalah ya perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, subhanallah. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu terlambat sholat asar gara-gara ngurusin musuh gitu ya. Lah kalau kita sekarang terlambat sholat asar gara-gara pusreng mungkin ya, Masya Allah. Pusreng, epep ya. Iya itu dia tuh. Karena atau karena lagi asik nonton drakor. Nah, ya, jadi telat sholat asarnya. Baik, kita masih ada waktu beberapa menit lagi nih, kurang lebih 15 menit nih. Nah, ini ada pertanyaan nih. Nah, yang dari Ayu Suyela yang masih jadi penasaran nih, paritnya sampai sekarang itu masih ada gak ya? Gimana tuh, Kang? Iya, ya udah nggak ada paritnya. Paritnya udah nggak ada. Jadi ketika setelah perang Ahzab ya, ketika setelah perang Ahzab itu kira-kira beberapa waktu setelah itu, ya itu paritnya udah diapain lagi, udah di apa namanya, udah diratain lagi gitu, udah diratain, udah ditimbun gitu. Nah, cuman memang kayak ada semacam titik-titik yang bisa kita ketahui nih pada zaman kita sekarang ini, bahwa parit itu tuh dari sini sampai sini gitu, dari sini sampai sini. Jadi saya ada seorang rekan kerja di kantor. Jadi beliau adalah seorang ustadz jurusan hadis ya dari Madinah. Itu sangat luar biasa sekali. Saya banyak belajar sejarah gitu pada beliau. Beliau menentukan titik koordinat begitu di dalam aplikasi begitu ya, yang titik-titik itu adalah titik-titik di mana pernah terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah begitu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baik di Mekah maupun di Madinah, itu udah ada ratusan titik gitu yang beliau kasih titik koordinatnya. Nah, itu ada titik-titik koordinat yang di situ tuh dulu tuh paritnya dari sini ngelewatin ke sini sampai ujungnya di sini, itu ada tuh. Begitu. Nanti saya juga penasaran juga, nanti mau saya lihat gitu ya dari beliau. Itu kayak gimana aja sih gitu ya titik-titiknya itu begitu. Di Madinah aja ya, di Masjid Nabawi aja, itu di sekitar Masjid Nabawi itu tidak kurang dari 200 titik bersejarah, yang mana itu di setiap berapa meter itu ada itu peristiwa bersejarahnya ya di sekitar Masjid Nabawi. Sini maka ada lebih dari 200 titik
di Masjid Nabawi saja. Sekitar Masjid Nabawi saja itu ada lebih dari 200 titik. Yang mana di setiap titik itu ada peristiwa sejarahnya masing-masing. Subhanallah bihamdi ya. Gitu. Masya Allah. Nah itu dia ya. Jadi Ya, Pak. memang nggak ada ya, kalau misalkan masih ada lah kita gimana ya mau umroh, nggak bisa kalang parit ya kalau Iya, kita. kalang parit. Nah tapi kalau teman-teman mau lihat nih, saya sempat searching juga sih tentang parit ini. Ternyata itu ada replikanya tuh seperti apa. Nanti coba aja deh cari perang Hondak ya, parit di perang Hondak nih. Nah itu ada deh. Kalau nggak salah tuh ada tuh di Google tuh. Saya mah baru lihat di Google aja. Nah itu udah dijadiin satu replika miniatur gitulah buat teman-teman yang penasaran. Tapi memang itu dalam banget sih. Dari miniatur aja kita bisa lihat itu dalam banget. Kalau orang masuk itu dia nggak bisa naik lagi. Kalau kudanya loncat dia nggak bisa nyebrangin, dan kalau kudanya masuk dia kudanya nggak bisa naik lagi. Nah itu dalam banget sih. Bayang dalamnya ya, subhanallah. Baik. Dibikin komik, boleh juga sih ini dibikin komik. Subhanallah. Ceritanya Mantap. dibikin, saking serunya ceritanya dibikin komik ya. Oke, kita lanjut ya ke Bro Nijar, silahkan Bro Nijar. Open mic. Belum kedengeran suaranya, Bro. Putus-putus kayaknya ya. Nih. Putus-putus ya, masih ya. Kang Isa gimana, denger gak? Masih, iya, putus-putus. Tes. Itu bagus. Oke, mantap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak Jovan dan materinya kepada Ustadz Isa. Saya ingin bertanya Ustadz tentang salah satu orang Ustadz, namanya tadi Abdullah bin Ubay bin Salul, gitu kan Ustadz. Jadi seperti kita tahu di cerita-cerita, jadi dia Abdullah ini sudah menampakkan beberapa kali kebenciannya kepada Rasulullah. Nah, kenapa Rasulullah tidak membasmi atau menghabisi duluan Abdullah bin Salul ini sebelum dia berbuat berbagai kerusakan begitu, Ustaz? Terima kasih. Wow, ini luar biasa. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Nizar. Jadi langsung aja ya Om Job ya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembong munafik ya, gembong munafik di Madinah, begitu kawan sekalian. Jadi dalam rekam sejarah perjuangan Rasulullah SAW di Madinah, ini nama orang ini memang sangat erat kaitannya ya dengan berbagai masalah gitu, dengan berbagai masalah dan dengan berbagai keonaran ya. Misalnya ketika mau perang Uhud ya, itu dia mengajak 300 orang untuk pulang mundur. Ya, untuk mundur saja. Tidak usah berangkat ke medan perang Uhud. 300 orang loh, banyak itu loh. Gara-gara provokasi dari dia, ya kan? 300 orang ini yang tadinya mau ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Balik haluan, putar ya, balik kanan bubar jalan. 300 orang banyak itu. Nah, selain itu ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini memfitnah ya Siti Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dalam peristiwa hadisul ifki. Ya, ini sangat sensasional sekali ini kalau misalnya kawan-kawan sekarang itu ada yang namanya infotainment ya kan. Itu gosip yang kayak gitu, dan gosip-gosip keji ya kan, tentang keluarga Rasulullah SAW, tentang selingkuhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu dengan seorang sahabat itu namanya Safwan bin Al-Mu'attal. Nah, itu yang menghembuskannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi memang orang ini betul sekali yang tadi disebut
Mas Nizar, memang ini biang kerok sejati ya. Biang kerok dia memang ya, kayak kalau zaman sekarang itu siapa sih ya gitu. Itu biang kerok dia. Penebar keonaran, penebar fitnah, segala-galanya itu ada sama dia lah. Tetapi kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan udah tahu kayak begitu gitu kan. Bahkan ya tindakan-tindakan Abdullah bin Ubay ini sangat sangat keji sekali ya. Tapi kok nggak dibasmi saja orang kayak begini ya kan? Sangat logis kan? Ya iya, tangkap aja. Nah, jebloskan saja misalnya ke dalam kurungan atau eksekusi saja. Tapi kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak berbuat begitu ya? Padahal apa? Udah banyak orang yang ya mengajukan diri untuk melakukan eksekusi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengajukan diri. Udah saya tebas aja, gampang, tinggal tebas doang. Gampang, tinggal tebas doang. Ya kan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan tegas, ya kan. Nebas-nebas orang mah perkara gampang bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu. Ya, tapi kemudian Rasulullah tidak mengizinkan. Bahkan anaknya sendiri, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah juga, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, orang sahabat yang sangat luar biasa. Jadi dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi bapak sama anak namanya sama, Abdullah. Bahkan anaknya sendiri ya, siapa Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya sendiri itu mengajukan diri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, daripada orang lain yang menghabisi nyawa bapak saya, ntar saya jadi dendam sama orang itu, mendingan saya aja yang ngabisin nyawa bapak saya, katanya. Habis kelakuannya gitu banget sih, gitu kan. Tapi apa kawan sekalian? Rasulullah tetap melarang. Enggak ada, jangan. Ya, padahal Abdullah bin Ubay bin Salul udah ngajuin diri. Saya aja ya Rasul, saya kan anaknya, saya aja. Tapi Rasul melarang. Kenapa melarang? Ya, nah, dalam sejarah ya para ulama menjelaskan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sampai nanti ya orang-orang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh sahabat-sahabatnya, begitu ya kata Rasul. Lah kok sahabat-sahabatnya? Iya, maksudnya membunuh sesama muslim. Cuma gara-gara ketidaksukaan, cuma gara-gara apa namanya? Cuma gara-gara like and dislike gitu-gitu. Tetap nggak mau. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu muslim. Ini yang jadi masalah. Dia muslim. Ya, kelakuannya kayak gitu, tetap dia muslim. Orang sholat dia di belakang Rasulullah kok. Ya Rasulullah jadi imam, dia jadi makmumnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nah, susahnya berurusan bersama orang munafik itu kawan-kawan sekalian, itu kayak gitu. Gitu loh. Ya, orang munafik tuh susah, sama mereka itu susah. Mau kita apain dia muslim gitu loh. Ya kan? Susah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa berbuat sembarangan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul karena dia masih muslim. Walaupun memang tindakannya dia, ya kan, tindakannya dia itu udah bikin keonaran dan bikin kekacauan yang sangat luar biasa, dan bahkan ya dalam satu dan beberapa hal itu sangat mengerikan sekali. Memfitnah selingkuh kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa enggak mengerikan itu? Ya kan? Nah, tetapi tetap Rasulullah enggak pokoknya enggak boleh, sebab dia masih muslim. Disinilah kawan-kawan sekalian, kembali, kita nggak boleh sembarangan kepada sesama muslim. Menuduh dia kafir, menuduh dia apa, menuduh ini, menuduh itu yang nggak benar kepada sama muslim secara gegabah. Apalagi sampai membunuh. Waduh. Nah, kira-kira begitu ya Mas Nizar. Jadi kenapa nggak dihabisi saja? Karena dia masih muslim. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau melakukan itu, bahkan melarang ya para sahabat-sahabat yang lain untuk melakukan itu, karena dia itu masih muslim, walaupun kelakuannya begitu. Nah begitu, Allahu alam. Subhanallah. Jadi kayak gitu ya.
Rasulullah nggak mau menghabisinya lebih dulu karena memang tidak mau nantinya dinilai bahwa Rasulullah menghabisi saudaranya semua, saudaranya sesama Muslim, sahabat-sahabatnya tentunya. Ya. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, kawan-kawan, ada lagi yang mau didiskusikan, silakan. Kalau tidak ada, oke, sama-sama nih Jar. Subhanallah. Baik. Oke, kalau nggak ada, sedikit saya simpulkan ya bahwa memang di Mekah pada saat itu, di Madinah pada saat itu, memang pada saat Ramadan sangat mencekam suasananya, khususnya dari mulai 18 Ramadan itu sangat mencekam karena memang ada konspirasi Yahudi yang mau menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya gitu ya. Dan subhanallahnya, dan sampai saking parahnya sampai-sampai nggak sempat sholat asar gitu ya, sholat asar aja nggak sempat, apalagi mungkin mau sholat tarawih. Dan disitulah mencekamnya suasana Ramadan dan Syawal di masa Rasulullah pada saat itu demi untuk menegakkannya kalimat Allah. Nah, kita nih di sini nih yang lagi nyaman-nyamannya gitu ya. Betapa indahnya kita Ramadan saat ini sampai Syawal saat ini, nyaman banget kita sampai saat ini. Tapi ada juga nih saudara-saudara kita yang di luar sana yang juga mencekam juga suasananya. Nah, mungkin itu juga yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Betul-betul sedang menghadapi sesuatu yang bisa dibilang musuh Allah, kayak gitulah kurang lebih ya. Subhanallah. Nah, ini masa sih dengan keadaan senyaman ini nggak mau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mentaatinya. Nah, ini kan jadi renungan tersendiri bagi kita semua. Mudah-mudahan berbagi cerita kali ini membawakan manfaat bagi teman-teman semua, gitu ya. Silakan dong bagi teman-teman sekalian, diharapkan banget nih bisa di-share ke sosial medianya untuk menyebarluaskan manfaat yang ada di sini. Bisa di-screenshot, terus dikasih tuh caption-caption yang menarik yang bisa mengajak teman-temannya untuk bisa mendengarkan cerita-cerita di pertemuan selanjutnya. Insya Allah 2 minggu ke depan kita akan ada lagi berbagi cerita dengan cerita apa yang enak ya. Ini kita lagi pikir-pikirin deh, coba deh. Mau dong masukan dari teman-teman semua, silahkan di komen di Instagram kita di @berbagicerita gitu ya, @berbagicerita_official. Silahkan di komen di sana untuk ngasih inspirasi kepada kita, cerita apa lagi ya yang enak kita angkat, yang untuk kita bisa berbagi dan kita bisa belajar dari sana tentunya. Mungkin itu dulu pada pertemuan malam ini ya, karena sudah hampir 2 jam kita menemani teman-teman semua. Dan gimana, Kang Isa, ada closing statement untuk sebelum saya tutup? Silakan Kang Isa. Siap, terima kasih Om Jom. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, cerita itu adalah satu media yang sangat luar biasa dan salah satu media yang sangat penting untuk membentuk karakter ya. Nah, sebagaimana tadi sudah disinggung juga oleh Om Jovan, di dalam Al-Quran saja ya itu banyak cerita, tapi ceritanya tentu saja bukan cerita dongeng ya kan, fairy tale, bukan kayak begitu ya kan, bukan cerita hayalan-hayalan atau imajinasi-imajinasi, tetapi memang itu adalah sejarah begitu ya, sejarah yang diangkat menjadi sebuah cerita yang kemudian nantinya ya hikmah atau pelajaran dari situ yang kita petik. Nah, pada hakikatnya setiap event dari tajuk berbagi cerita ini adalah untuk tujuan itu. Mudah-mudahan setiap cerita yang kita angkat ya nanti kedepannya akan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi cerita-cerita yang itu aneh, mungkin mencengangkan, bisa
membawa hikmah dan manfaat buat kita semua. Sehingga ya kita kalau yang buruk yang diceritakan, kita bisa mawas diri dari situ. Kalau yang baik yang diceritakan, kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil teladan dari situ. Pada hakikatnya itulah spirit dari berbagi cerita. Begitu. Demikian Om Job. Oke, Kang Isa. Thank you so much, Kang Isa, dan juga kawan-kawan semua yang udah setia sampai malam ini. Subhanallah. Banyak banget yang ngasih yang ngasih ucapan terima kasih, jazakumullah khair atas kisahnya malam ini. Tunggu lagi kisah apa yang akan kita angkat di pertemuan kita selanjutnya, tentu dengan sesuatu yang sedang kita upgrade agar bisa lebih menarik lagi nih teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman sekalian yang belum follow, silakan follow akun Instagram kita semua di @berbagicerita. Linknya sudah saya kirim ke kolom chat, silahkan diklik dan bisa di follow. Dan juga boleh juga tuh DM adminnya untuk ngasih masukan kisah apa lagi yang kita bisa angkat. Nah, ini salah satunya ada yang ngasih saran untuk kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, tolong ditunggu ya kisah Salahuddin Al-Ayyubi ini, tentunya tidak langsung ke sana, ada prolognya dulu nih. Nah, ini yang sedang kita rancang. Mudah-mudahan sampai kepada 2 pekan ataupun beberapa pertemuan ke depan lagi ya, insya Allah. Mohon doanya dan juga kasih support kita dengan cara memfollow Instagram kita dan juga kasih interaktif di setiap postingan kita. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita agar bisa terus bertumbuh dan kita bisa berbagi cerita dan berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua, insya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Jangan lupa untuk share kegiatan ini di sosial media teman-teman semua. Itu sangat membantu dan support di acara kita, subhanallah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dari saya Jovansa mewakili teman-teman berbagi cerita. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan, kesalahan, dan kali ini belum ada giveaway ya. Nanti insya Allah kalau udah ada sponsor, kita akan adain lagi giveaway-nya ya. Jadi terus pantengin acara di berbagi cerita. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah. Sebentar lagi kita lebaran, jadi saling bermanfaat, saling memaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum, salam siaman wa siamakum, taqabbal ya karim insyaallah. Mari sama-sama kita tutup kajian kita tutup forum ini dengan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Terakhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Manahdoh. Masya Allah. Jumpanya. Oke. Silakan teman-teman yang mau istirahat. Izin di live semua. Kak, ya. nanti ngadain Zoom lebaran, no? Wah, Zoom lebaran. Oke, siap. Siapin ini ya, ketupat dan ayam opornya ya.